tahlilan. Itu kan menyuruh langsung tak ada. Tapi dari banyak hadis dikaji, ulama menyimpulkan bahwa tahlilan ini boleh dibuat. Maulid Nabi ini boleh dibuat. Artinya membuat sebuah kebiasaan baru sejalan dengan syariat, sesuai dengan syariat dari hasil ijtihad, kajian terhadap dalil syariat. Paham poinnya, Pak? Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Imam Muslim wan Nasa'i wa Ibnu Majah an Jarir bin Abdullah Al-Bujali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai', wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu min ghairi ay yanqusa min awzarihim syai'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam, siapa saja yang membuat di dalam Islam sunnatan hasanah, sebuah tradisi, sebuah kebiasaan yang baik, suatu cara yang baik dalam melaksanakan syariat, maka dia dapat pahalanya dan pahala orang yang mengikut dia setelah dia. Contoh, kita tak ada pengajian di sini, Pak. Lalu pengurus masjid, kita hidupkan pengajian di Masjid Nurul Fajar. Agar jamaah kalau ba'da maghrib, mereka duduk, lalu baca hadis Rasul, lalu dapat ilmu dari hadis Rasul, sehingga ilmu kita tetap hidup. Tadinya nggak ada pengajian di sini, kita buat. Tadinya tak ada kajian subuh, lalu kita duduk bersama, sehingga kita bisa berjumpa, bisa cerita, lalu bisa berbagi, sehingga kita buat subuh barokah. Atau nama yang lain. Tadinya tak ada. Kata Nabi, siapa saja orang melakukan hal yang baik seperti itu, dia dapat pahala dengan kebaikan yang dia buat. Dan orang kalau mengikuti dia, mencontoh dia, pahala orang yang berikutnya sama seperti orang yang pertama tadi. Tapi orang pertama ngalir pahala orang kedua dan orang berikutnya kepada orang pertama, karena sudah menginisiasi perbuatan baik dalam agama kita. Lalu, dan itu tidak mengurangi pahala orang yang belakangan. Artinya orang belakangan karena berbuat baik sama seperti orang yang pertama, pahalanya kalau orang pertama sempurna, ini juga sempurna. Namun Allah seakan menciptakan dua pahala, untuk orang yang mengikut dan satu lagi untuk orang yang diikut. Paham maksudnya, Pak? Lalu sebaliknya, siapa saja yang membuat tradisi yang buruk, hal-hal yang tidak sejalan dengan syariat, dibuat di masyarakat. Contoh, kalau lagi lebaran, bagaimana orang berkumpul itu dibuat organ. Organ itu nanti main, ada yang judi, ada yang nanti perempuan berjoget, lalu laki-laki itu menikmati perempuan yang pakaiannya tak menutup aurat, lalu terpancing syahwatnya, sehingga terjadilah berbagai hal yang bisa orang berzina gara-gara itu, atau terjadi hal-hal yang tidak baik secara syariat. Sehingga setiap tahun, setiap Idul Fitri, itu yang dibuat orang. Atau seperti peringatan perpindahan tahun. Dibuat berbagai acara yang membuat orang mubazir, bercampur laki-laki perempuan, berzina, dan berbagai hal yang sifatnya tidak sejalan dengan nafas syariat. Ini orang yang membuat pertama dapat dosa, orang berikutnya dapat dosa, dan dosa orang berikutnya juga kecipratan kepada orang yang dahulu pertama membuat. Dan itu tak mengurangi dosa orang yang berikutnya. Orang berikut dapat dosa, orang pertama juga dapat dosa. Sehingga seakan dosa itu double juga, untuk orang yang membuat dan orang yang mencontohkan dahulu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis seperti ini redaksinya banyak. Artinya redaksinya beberapa redaksi, tapi substansinya sama. Membuat sesuatu yang baik dalam Islam, membuat sesuatu yang buruk dalam Islam. Apa poin yang ingin saya sampaikan? Kata Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, kata beliau, dari hadis ini ada poin yang perlu kita pahami, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam
seakan mengajarkan kepada kita satu, membuat sebuah kebiasaan baru. Sebuah kebiasaan baru tentunya sesuai syariat, meskipun tak dibuat oleh Nabi, tak dibuat oleh sahabat, dia sesuai dengan syariat. Ini poin pentingnya. Membuat kebiasaan baru berdasarkan hasil ijtihad, atau bahasa mudah kita, hasil kajian terhadap dalil syariat. Ini dianjurkan oleh hadis tadi. Artinya, hadis Nabi tidak menjelaskan secara gamblang tentang satu masalah. Lalu oleh ulama dikaji. Contoh, tentang maulid Nabi lah. Tahlilan. Itu kan menyuruh langsung tak ada. Tapi dari banyak hadis dikaji, ulama menyimpulkan bahwa tahlilan ini boleh dibuat. Maulid Nabi ini boleh dibuat. Artinya membuat sebuah kebiasaan baru sejalan dengan syariat, sesuai dengan syariat dari hasil ijtihad, kajian terhadap dalil syariat. Paham poinnya, Pak? Hadis tadi maksudnya, buatlah sesuatu yang baru yang dia memang hasil kesimpulan kalian, hasil kajian kalian terhadap ayat Quran dan hadis Nabi. Poin kedua, hadis tadi menunjukkan bahwa sunnah Nabi jagalah oleh kalian selalu. Sampai kiamat nanti tetap jaga. Ini sudah pemahaman umum. Sudah umum dan banyak hadis yang meriwayatkan tentang ini. Bahwa kita disuruh untuk menjaga sunnah Nabi sampai kapanpun. Poin ketiga, hadis ini mengajarkan bahwa hidupkanlah sunnah Nabi. Setelah sunnah Nabi itu mati, pudar, tak dibuat lagi oleh masyarakat. Hilang di dalam kehidupan masyarakat. Ini nampak hadis tadi ada 3 pemahaman dari satu hadis atau beberapa riwayat hadis tapi substansi sama. Satu, buatlah sesuatu yang betul-betul baru karena hasil kajian. Artinya Rasul dan sahabat tak menjelaskan secara gamblang, tapi hasil kajian ulama terhadap ayat Quran, hadis Nabi, itu disuruh Nabi, buatlah oleh kalian yang baru dari hasil kajian kalian itu. Maka seperti maulid Nabi yang kita buat itu kan hasil kajian ulama terhadap ayat Quran dan hadis Nabi. Sehingga para ulama hadis membuat banyak buku penjelasan tentang maulid Nabi. Dan perlu kita tahu, ulama yang membuat buku tentang maulid Nabi, penjelasan maulid Nabi, itu rata-rata ulama berkedudukan atau derajatnya dalam hadis al-hafiz. Al-hafiz itu artinya mereka yang paham, yang meriwayatkan, yang menghafal ratusan ribu hadis. Minimal 100.000 hadis. Imam As-Sakhawi, Imam Ibnul Jazari. Pernah dengar Matan Jazariyah? Beliau itu al-hafiz dalam hadis. Artinya beliau ulama dalam ilmu tajwid, ilmu qiraat, ulama dalam hadis. Beliau punya kitab tentang maulid Nabi. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam As-Suyuti, Imam Sakhawi. Ini ulama ahli hadis semua, al-hafiz semua. Nah, itu seperti contoh maulid tadi. Buatlah oleh kalian sesuatu yang baru dalam Islam, hasil kajian kalian terhadap ayat dan hadis atau ijma' dan qiyas yang menunjukkan perbuatan baru itu dia sesuai dengan syariat, tapi hasil kalian mengkaji dari sumber syariat. Inilah yang banyak dibuat ulama kita, yang kemudian disebut perbuatan baru itu dengan bid'ah hasanah. Paham Bapak Ibu? Dari hadis tadi itu, karena Nabi menyuruh buatlah yang baru. Yang baru itu dari mana? Hasil ijtihad. Kesimpulan mereka mengkaji dalil syariat dan pastinya harus sesuai dengan syariat. Poin kedua dari hadis tadi, sunnah Nabi yang sudah kalian pelajari, yang sudah kalian tahu, hidupkan, jaga sunnah Nabi. Poin ketiga dari hadis tadi, sunnah Nabi yang sempat dilupakan orang,
Anggap contoh sunnah bersiwak. Orang sudah tidak mau lagi gosok gigi. Oleh kita hidupkan sunnah itu. Dan sunnah-sunnah yang lain. Orang sudah pada lupa dengan sunnah itu, lalu kita hidupkan. Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, 3 poin ini adalah pemahaman dari hadis, anjuran untuk membuat hal-hal yang baik dalam Islam. Baik baru sama sekali, atau yang sudah ada dari Nabi tinggal dilanjutkan, atau ada dahulu, pudar, hidupkan kembali. Nampak 3 hal yang berbeda? Baru, orisinil. 2, sudah ada tinggal menjaga. 3, dahulunya ada, hilang atau pudar, hidupkan kembali. 3 pemahaman terhadap hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah. Itu sebabnya para ulama kita tidak memandang bahwa perbuatan yang tak dibuat oleh Nabi dan sahabat, dia otomatis terlarang oleh syariat. Kenapa? Ada hadis Nabi yang menganjurkan untuk membuat yang baru berdasarkan kajian terhadap dalil-dalil syariat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini paham hasil dari hadis Nabi SAW. Semoga manfaat. Mohon maaf salah dan kurang. InsyaAllah pekan depan kita lanjut lagi Bulughul Maram. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.